Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Muhammad Sahabuddin. Pada pembelajaran matematika kali ini akan membahas posisi relatif benda menggunakan koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peta perumahan Giling, Perumnas Giling, Sumeneb. Setiap skala mewakili 5 meter. Artinya satu kotak ini mewakili 5 meter. Kalau kalian berada di perempatan jalan tanda lingkaran di sini dan akan pergi ke masjid, tentu kalian akan berjalan ke arah barat, akan berjalan ke arah barat 55 meter, kemudian belok ke selatan sejauh 45 meter. Dari 55 ke barat, kemudian 45 ke selatan. Akan sampai di masjid. Jadi ingat anak-anak, pada peta ada arah mata angin. Arah utara, arah atas itu arah utara, kemudian ke kanan itu timur, kemudian ke kiri barat, kemudian arah bawah adalah arah selatan. Jadi kalau dari masjid, dari titik lingkaran ini, perempatan ke masjid, berarti ke barat, kemudian ke selatan. Kemudian yang kedua, kalau kalian berada di Madrasah Diniyah Al-Kautsar, di sini, kalian akan berjalan hanya dari sini, berjalan ke sini. Berjalan ke selatan sejauh 35 meter. Kemudian jika kalian berada di rumah Lisa, di sini, ini rumah Lisa. Kebetulan rumah Lisa dengan masjid itu lurus. Ini sebelah masjid, rumah Lisa sebelah timur masjid. Maka akan berjalan ke barat sejauh 55, kemudian ke utara sejauh 5 meter. Jika kalian berada di rumah Imam Mutakin ini, nah ini rumahnya Pak Imam Mutakin ini, maka untuk pergi ke masjid, kalian harus berjalan ke arah timur sejauh 35 meter, kemudian ke utara sejauh 5 meter. Dari permasalahan itu dapat disimpulkan, posisi awal menentukan arah dan jarak tempat yang akan dituju. Dengan demikian, jika diterapkan dalam sistem koordinat kartesius, posisi atau letak setiap tempat tergantung pada titik acuan yang dipandang. Contoh ini adalah gambar bidang kartesius. Nah, titik A ditinjau dari titik 0,0, acuannya 0,0 adalah 5 ke kanan, 1 ke atas, sehingga koordinatnya 5,1. Titik B, 2 ke kanan, 3 ke atas. Berarti koordinatnya 2,3. Titik C, ini C, 3 ke kiri, 5 ke atas. Berarti negatif 3,5. Karena ke kiri itu negatif. Kemudian titik D, 3 ke kiri, 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Berarti ke kiri, 3 berarti negatif 3, 2 ke bawah berarti negatif 2. Maka titik D koordinatnya negatif 3, negatif 2. Kemudian titik E dari titik 0,0, 2 ke kanan, 4 ke bawah. 2 ke kanan itu 2 positif, 4 ke bawah berarti negatif 4. Berarti 2, negatif 4. Lain halnya kalau titik A, B, C, D ini ditinjau dari titik acuan B2,3. Titik A ditinjau dari B, maka arahnya berbeda dengan yang tadi. Sehingga dari A, B menuju A atau A ditinjau dari B, maka posisinya adalah 1, 2, 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Berarti 3, negatif 2. Kemudian titik C, 3 satuan ke kiri, dari B ya, 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Berarti negatif 5,2. Sedangkan titik D dari B, 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri,
1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Berarti negatif 5, negatif 5. Dan titik E dari B menuju E itu lurus ke bawah langsung. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi langsung ke bawah. Berarti ke bawah 7 berarti 0, negatif 7. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Seperti halnya garis pada bidang kartesius, koordinat kartesius, gambar AB melalui titik negatif 3, 3 dan garis AB ya melalui titik A negatif 3, 3 dan titik B, ini B ya, tidak tertulis B-nya ini, B adalah negatif 2, 5, negatif 2. Seperti gambar di bawah ini. Jika titik acuan dipindahkan ke titik C, nah, di sini 1, negatif 3, maka posisinya A adalah 1, 2, 3, 4 ke kanan, ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi 4 ke kiri, 6 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ke atas. Berarti koordinatnya adalah negatif 4, 6. Karena 4 ke kiri itu negatif 4, 6 ke atas itu positif 6. Kemudian titik B dari C 1, 2, 3, 4 ke kiri berarti negatif ya. Kemudian 1 ke atas. 4 ke kiri, 1 ke atas. 1 dari C ke B 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1 ke atas. Berarti koordinatnya adalah 4,1. Kalau kita gambarkan sumbu simetri, kita geser sumbu simetrinya, sumbu koordinatnya, sumbu X sama sumbu Y ke titik 1, negatif 1, negatif 3, maka gambarnya seperti ini. Sehingga langsung posisinya titik A adalah negatif 4,6. Sama. Kemudian negatif B, titik B posisinya adalah 4,1. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah. Dari situ disimpulkan bahwa secara umum sebuah titik dengan koordinat X, Y yang titik acuannya dipindah ke titik P, Q, maka koordinat titik A yang baru adalah X dikurangi P, Y dikurangi Q. Jadi ini kurangi P, kemudian Y ini dikurangi Q. Contoh, A 4,7. Titik acuannya 2,3, berarti 4 kurangi 2, 7 kurangi 3, berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2, 7 kurangi 3 sama dengan 4. Kemudian titik B negatif 2,3, acuannya 23, maka negatif 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3. Sehingga negatif 2 kurangi 2 sama dengan negatif 4, 3 kurangi 3 sama dengan 0. Kemudian 5, negatif 6. C aksen 5 dikurangi 2, negatif 6 dikurangi 3. Jadi 5 kurangi 2 sama dengan 3, negatif 6 dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Jadi C aksen 3, negatif 9. Kemudian D, negatif 1, negatif 4. Maka D aksen negatif 1 dikurangi negatif 2, kemudian negatif 4 dikurangi negatif 3. Maka hasilnya negatif 1 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 3, negatif 4 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 7. Berarti D aksen adalah negatif 3, negatif 7. Bisa dipahami anak-anak? Contoh, pada gambar berikut, ini ada museum, ada masjid, ada bank, ada kantor pos. Acuannya adalah tugu kris 0,0. Dengan sistem koordinat kartesius, tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik-titik acuan yang diberikan. Yang pertama, posisi masjid dan bank dengan titik acuan tugu kris. Yang B, posisi museum dengan kantor pos dengan titik acuan masjid. Dan C, posisi masjid dan kantor pos dengan titik acuan bank. Mari kita jawab bersama-sama. 1, yang A, posisi masjid dengan titik acuan tugu keris, berarti masjid. Posisi masjid dari tugu keris berarti 1, 2 ke kanan, 4 ke atas. Berarti koordinatnya 2,4. Sedangkan museum, sedangkan bank dari tugu keris 1, 2, 3 ke kiri, 2 ke bawah.
berarti negatif 2, negatif 3, negatif 2. Kemudian posisi museum dengan titik acuan masjid. Museum ditinjau dari masjid. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kiri, kemudian 1 ke bawah. Maka koordinatnya negatif 7, negatif 1. Posisi kantor pos dengan titik acuan masjid, maka ke kantor pos ya. Berarti 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ke kanan, 7 ke bawah. Berarti 2, negatif 7. Kemudian C, posisi masjid dengan titik acuan bank. Acuannya bank sekarang. Berarti posisi masjidnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Berarti koordinatnya 5,6. Posisi kantor pos dengan titik acuan bank. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti 7. Posisi kantor pos dengan titik acuan bank. Berarti 7 satuan ke kanan, kemudian 1 ke bawah. Maka koordinatnya adalah 7, negatif 1. Nah, ini bukan negatif 7, tapi 7, negatif 1. Saya ulangi, ini negatif 7, negatif 1. Contoh yang kedua, diketahui persegi panjang KLMN dengan koordinat K negatif 7, negatif 4, L 2, negatif 4, dan M 2,2. Tentukan koordinat N dengan gambar terlebih dahulu pada bidang kartesius. Kemudian, jika titik pangkal 0,0 dipindahkan ke Tn, tentukan koordinat K, L, dan M yang baru. Persegi panjangnya kita gambar, negatif 7,4 ini K, kemudian L-nya 2, negatif 4, kemudian M-nya 2,2. Maka otomatis supaya berbentuk persegi panjang, N-nya adalah negatif 7,2. Ini negatif 7,2. Pertanyaan yang berikutnya. Misalkan titik K, aksen, L aksen, dan M aksen, dan N aksen adalah titik K, L, dan M yang baru dengan acuan titik N, maka koordinat titik K negatif 7,4, L 2,4, dan M 2,2 yang baru adalah, jadi ke aksen, acuannya negatif 7,2, maka untuk ke aksen, untuk K negatif 7,4, maka ke aksen menjadi negatif 7 dikurangi negatif 7, negatif 4 dikurangi 2. Sehingga diperoleh 0, negatif 6. Kemudian untuk yang L, 2 dikurangi negatif 7, 2 dikurangi 7, kemudian negatif 4 dikurangi 2. 2 dikurangi negatif 7 sama dengan 9, ini min kali min jadi plus ya. Nah, ini negatif 4, negatif 2 menjadi negatif 6. Berarti L aksen 9, negatif 6. Kemudian M aksennya, asalnya adalah 2,2, acuannya negatif 7,2, maka 2 dikurangi negatif 7, 2 dikurangi 7 sama dengan 9, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi koordinatnya adalah M aksen 9,0. Jadi posisi titik K, L, dan M dengan titik acuan N negatif 7,2 adalah K aksen 0, negatif 6, L aksen 9, negatif 6, dan M aksen 9,0. Bisa dipahami anak-anak? Ya, silakan video ini kalian simak berulang-ulang sampai kalian paham. Kemudian setelah kalian paham, silakan kalian mencoba mengerjakan soal latihannya. Jika kalian anggap video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.